Oke, jadi kita akan masuk untuk part 1.1, yaitu biologi sel, molekular, mikrobiologi, dan bioteknologi. Nah, untuk part 1.1 ini, kita akan membahas 5 soal pertama dari biologi sel, molekular, mikrobiologi, dan bioteknologi. Oke, untuk soal nomor 1, agen penginfeksi manakah di bawah ini yang struktur fungsionalnya hanya terdiri dari molekul RNA? A. Virion, B. Mycoplasma, C. Virion, D. Viroid, dan E. Liposom. Jadi kita akan bahas satu per satu. Jadi virion itu merupakan suatu sebutan yang digunakan untuk menggambarkan satu bagian lengkap dari virus beserta bagian-bagiannya. Nah, karena virion ini virus, dimana kita tahu virus itu memiliki materi genetik, baik DNA maupun RNA, maka virion ini bukan jawabannya. Karena di pertanyaannya tadi itu dikatakan agen penginfeksi yang memiliki hanya RNA saja. Jadi virion bukan jawabannya. Kita masuk yang kedua, yaitu Mycoplasma. Mycoplasma itu merupakan salah satu genus dari bakteri, di mana Mycoplasma itu materi genetiknya itu yaitu DNA. Nah, salah satu contoh dari Mycoplasma itu Mycoplasma genitalium yang dapat menginfeksi organ genital. Nah, karena Mycoplasma itu materi genetiknya DNA, maka Mycoplasma bukan jawabannya. Oke, kita masuk ke yang ketiga, yaitu prion. Jadi prion itu merupakan agen penginfeksi yang tersusun atas protein. Nah, salah satu penyakit yang disebabkan oleh infeksi prion ini disebut sebagai penyakit kuru. Mungkin sudah banyak yang mendengar tentang penyakit kuru ini, atau lebih banyak familiar dengan sebutan penyakit sapi gila. Jadi penyakit kuru ini itu ditemukan pada awalnya di Papua Nugini, pada awal tahun 1900-an, tepatnya pada suku asli Fore yang ada di Papua Nugini. Nah, prion ini menyerang otak sehingga mengakibatkan gangguan koordinasi, sehingga orang-orang yang terjangkit dari prion ini biasanya akan mengalami kelumpuhan. Nah, setelah dilakukan berbagai penelitian, diketahui bahwa kenapa suku Fore ini dapat terjangkit prion ini karena suku Fore ini memiliki kebiasaan kanibalisme. Jadi biasanya suku Fore ini memiliki kayak adat gitu ya, memiliki suatu adat yang dimana mereka itu memakan otak dari anggota sukunya yang telah meninggal. Dan bagian otak itu biasanya akan diberikan kepada wanita dan anak-anak. Dan bagian dagingnya yang lain itu, selain otak itu, akan dikonsumsi oleh para pria. Sehingga di suku Foro ini, anak-anak dan wanita itu lebih banyak yang terserang penyakit kuru ini. Nah, karena prion ini tersusun atas protein, maka pastinya dia itu tidak memiliki asam nukleat, dan pastinya prion bukan jawabannya. Jadi ini bisa kita lihat contoh dari masyarakat yang terkena penyakit kuru di Papua Nugini. Bisa terlihat kurus dan tidak memiliki koordinasi yang normal untuk menggerakkan tubuhnya. Kita masuk ke yang keempat, yaitu viroid. Nah, viroid ini itu merupakan agen penginfeksi yang menginfeksi tumbuhan dan tersusun atas RNA melingkar. Nah, jangan salah membedakan viroid dengan virion ya. Jadi viroid itu tidak dapat mengkodekan protein, tetapi dapat bereplikasi di dalam sel tumbuhan atau sel yang menjadi inangnya. Nah, para ahli mengatakan bahwa viroid ini itu dapat mengganggu sistem regulasi yang mengontrol pertumbuhan pada tumbuhan sehingga tumbuhan itu menjadi pendek atau pertumbuhannya menjadi abnormal. Nah, salah satu contoh penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh viroid ini yaitu cadang-cadang yang ditemukan di Filipina. Jadi, cadang-cadang ini sebutan yang diberikan oleh masyarakat di Filipina untuk menyebutkan penyakit yang menyerang pohon kelapa di Filipina tersebut. Dan dikatakan telah membunuh 10 juta dari pohon kelapa yang ada di Filipina.
Oke, jadi ini contoh dari pohon kelapa yang terkena penyakit cadang-cadang di Filipina. Bisa dilihat, di sini daun kelapanya itu berwarna memiliki bercak-bercak kekuningan dan pohonnya itu pendek. Bisa dilihat. Jadi kita masuk ke yang terakhir yaitu liposom. Jadi liposom itu berbentuk seperti vesikel atau kantung yang berfungsi dalam pengangkut obat atau drugs di dalam tubuh. Jadi adapun struktur dari liposom itu akan kita lihat nanti. Jadi liposom itu memiliki materi genetik yaitu DNA. Jadi liposom itu bukan jawabannya. Nah, jadi ini gambar dari liposom. Bisa dilihat ini yang memiliki untaian berwarna merah ini itu adalah DNA, memiliki untaian ganda. Lalu yang berbentuk bulat bola-bola kecil berwarna biru ini itu merupakan obat yang diangkut oleh liposom. Lalu yang berwarna merah ini juga obat tetapi memiliki jenis lain dari yang berwarna biru kecil ini. Nah, kalau yang melingkari ini, pasti tahu ini fosfolipid ya, penyusun dari membran selnya. Oke, jadi setelah mendengar penjelasan yang tadi, sepertinya sudah bisa menebak jawaban dari nomor 1 ini apa? Oke, di layarnya juga sudah ada jawabannya. Ya, ini yang ada mekarnya tumbuhan itu, itulah jawabannya. Viroid D. Karena tadi dia memiliki RNA yang berbentuk melingkar. Oke, kita masuk ke nomor 2. Nah, pertanyaan nomor 2 yaitu, manakah di antara molekul di bawah ini yang tidak termasuk kelompok molekul penyusun matriks ekstraselular? A. Keratin, B. Lignin, C. Selulose, D. Kolagen, dan E. Laminin. Nah, kita tahu kalau sel itu memiliki matriks intraseluler dan matriks ekstraseluler. Nah, di sini ditanyakan adalah matriks ekstraseluler. Oke, agar pembahasannya tidak terlalu panjang dan tetap terfokus pada pertanyaannya, maka kita akan tetap berfokus pada pembahasan dari tiap pilihan. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita perlu mengetahui bahwa pada jaringan ikat ada 3 bagian yang menjadi penyusun dari matriks ekstraseluler. Nah, matriks ekstraseluler tersebut disusun oleh protein struktural yang terdiri atas kolagen, elastin, dan fibrilin. Lalu yang kedua ada protein khusus yang terdiri atas fibrilin, fibronektin, dan laminin. Lalu yang ketiga ada proteoglikan yang membentuk rantai panjang disakarida berulang atau juga sering disebut sebagai glikosamidoglikan. Oke, jadi yang pertama adalah kolagen. Nah, kolagen itu merupakan protein atau polipeptida yang menjadi penyusun dari matriks ekstraseluler pada jaringan ikat, khususnya pada mamalia. Dan kurang lebih 30% protein pada tubuh mamalia adalah kolagen. Kolagen ini sendiri banyak ditemukan di kulit bagian dermis, tendon, ligamen, dentin, dan sementum, dan lain-lain. Untuk dentin dan sementum ini sendiri itu ditemukan pada gigi atau merupakan bagian penyusun dari gigi. Kita masuk ke yang kedua yaitu laminin. Nah, laminin itu merupakan glikoprotein yang terdapat di matriks ekstraseluler. Jadi laminin ini merupakan salah satu komponen utama dari lamina basal. Nah, secara fungsional laminin ini berfungsi dalam adhesis sel, diferensiasi, dan migrasi sel. Selain itu, laminin juga memiliki peran dalam pertumbuhan dan regenerasi dari sel saraf. Jadi gambar ini bisa dilihat di mana basal lamina itu terdapat tempat dari si laminin tadi. Jadi itu berada di bawah dari jaringan epitelium. Nah, connective tissue ini tuh jaringan ikat. Ini jaringan ikat. Connective tissue ini.
Oke, kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu keratin. Jadi, di sel epidermis itu terdapat 4 jenis sel yang menyusun sel epidermis, yaitu ada keratinosit, melanosit, sel Langerhans, dan sel Merkel. Nah, keratinosit ini sendiri itu merupakan sel terbanyak yang menyusun sel epidermis, sekitar 85-95% keratinosit itu yang menyusun sel epidermis. Nah, sel keratinosit ini sendiri itu berasal dari ektoderm permukaan dan merupakan sel epitel yang mengalami keratinasi, menghasilkan lapisan kedap air dan perisai pelindung tubuh. Nah, keratin ini merupakan protein serat yang memberikan perlindungan eksternal, dan keratin juga menyusun hampir seluruh berat kering dari rambut, wool, sayap, kuku, cakar, duri, sisik, tanduk, kuku kuda, maupun kulit penyu. Jadi keratin itu merupakan sel. Jadi itu bukan penyusun dari matriks ekstraseluler. Oke, jadi sebelum masuk ke pembahasan pilihan dua terakhir, yaitu lignin dan selulus, kita harus mengetahui dulu kalau pada sel tumbuhan, pada dinding sel tumbuhan itu merupakan matriks ekstraseluler yang mengelubungi membran sel dari sel tumbuhan. Jadi dinding sel ini itu hanya dapat dijumpai pada sel tumbuhan. Nah, bahan utama penyusun dari dinding sel ini atau bahan utama penyusun dari matriks ekstraseluler pada tumbuhan ini itu merupakan selulus yang tersusun dari unit-unit glukosa. Nah, selain selulus, dinding sel itu juga mengandung pektin, hemiselulose, dan glikoprotein. Kita masuk ke yang terakhir, yaitu lignin. Nah, secara pengertian, lignin itu merupakan bahan keras yang terkubur di dalam matriks selulus dinding sel tumbuhan berpembuluh. Nah, sebelum masuk lebih dalam ke lignin itu, kita tahu kalau tumbuhan itu disusun atas berbagai jaringan. Ada jaringan epidermis, jaringan parenkim, dan jaringan penyokong atau jaringan penguat. Nah, untuk jaringan penyokong sendiri, dia itu dibagi lagi menjadi dua. Ada jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Nah, untuk sklerenkim, dia itu tersusun dari sel-sel yang telah mati, sehingga tidak ada perkembangan. Karena itu, jaringan penguat pada bagian tubuh yang telah dewasalah ditemukan jaringan sklerenkim ini. Kebalikannya dengan kolenkim, karena kolenkim ini tersusun dari sel-sel yang masih hidup. Lalu jaringan sklerenkim itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu sklereid, dan yang kedua adalah serabut sklerenkim. Untuk sklereid sendiri sering disebut sebagai sel batu, karena dia itu keras, dinding selnya itu keras, karena penyusun dari dinding selnya itu lignin. Jadi untuk jawaban pertanyaan nomor 2 itu, jawabannya adalah A, keratin. Karena tadi keratin itu bukan penyusun dari matriks ekstraseluler, tapi merupakan sel penyusun dari epidermis. Kita masuk ke nomor 3. Anda mengisolasi plasmid dari bakteri E. coli dan memperoleh 4 tipe plasmid yang berbeda secara konformasi atau secara struktur. Akan tetapi, memiliki jumlah pasang basa yang sama untuk masing-masing unitnya. Manakah di antara molekul di atas yang akan bermigrasi paling cepat ketika dilakukan proses elektroforesis pada matriks agarosa? Jadi plasmid itu merupakan sebutan untuk materi genetik pada bakteri. Ini bisa kita lihat masing-masing bentuk dari plasmid. Jadi ini adalah gambar yang menunjukkan arah migrasi dari keempat jenis plasmid dari bakteri E. coli tadi. Tanda panah ini menunjukkan arah migrasi, lalu yang paling atas ini menunjukkan sumur tempat memasukkan apel, dan kotak-kotak ini menunjukkan diagram Hayal matriks dari agarose. Lalu yang ditanyakan tadi, plasmid nomor berapakah yang memiliki kecepatan yang paling cepat, kecepatan migrasi yang paling cepat? Yang A1, B2, C3, D4, dan E keempat molekul bermigrasi dengan kecepatan yang sama.
Oke, kita masuk ke pembahasan. Sebelumnya kita akan membahas dulu secara singkat apa itu sebenarnya elektroforesis. Jika ingin mengetahui lagi secara lebih detail mengenai apa itu sebenarnya elektroforesis, nanti dapat dicari pembahasan yang lebih detail lagi. Karena kita ingin pembahasan ini lebih terarah sesuai dengan soalnya, agar tidak terlalu meluber kemana-mana. Jadi intinya, elektroforesis itu merupakan suatu sistem yang digunakan untuk memisahkan asam nukleat atau materi genetik atau protein yang memiliki perbedaan ukuran, muatan listrik, atau sifat-sifat fisik lain. Nah, teknik yang digunakan itu biasanya elektroforesis ini menggunakan sebuah gel. Contohnya adalah gel ajarosa seperti yang telah dikatakan tadi di dalam soal. Nah, tekniknya itu biasanya itu digunakan sebuah wadah yang telah dimasukkan gel tadi dan dialiri aliran listrik. Lalu nanti akan dimasukkan sampel DNA atau sampel materi genetik ke dalam wadah tersebut. Lalu nanti akan dihidupkan listriknya dan akan dilihat pergerakan dari molekul-molekul materi genetik tadi. Intinya seperti itu. Jika ingin mengetahui lebih jauh lagi, nanti bisa dicari. Nah, untuk laju pergerakan dari migrasi molekul DNA itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah ukuran molekul DNA. Jadi semakin besar ukuran molekul DNA-nya, maka akan semakin lambat atau semakin banyak hambatan yang harus dilewati molekul tersebut untuk melewati gelnya tersebut. Jadi, jika molekulnya lebih berukuran kecil, maka hambatan dilewati pun lebih kecil. Lalu faktor yang kedua adalah konsentrasi gelnya. Berdasarkan hubungannya dengan kecepatan, maka jika konsentrasi gelnya semakin tinggi, itu mengakibatkan gelnya itu semakin kaku, sehingga semakin sulit untuk dilewati molekul dari DNA-nya. Tapi untuk hubungannya dengan pemisahan DNA di elektroforesis tadi, konsentrasi agarose yang tinggi itu memudahkan pemisahan DNA yang berukuran kecil, sedangkan jika konsentrasi agarose rendah, itu memudahkan pemisahan DNA dengan ukuran yang lebih besar. Tapi, berdasarkan soal, kita hanya memerlukan hubungan dari konsentrasi gel dengan kecepatan migrasinya. Lalu faktor yang ketiga adalah bentuk molekul. Nah, ini yang berhubungan dengan soal, yaitu jika molekulnya memiliki bentuk elips atau fibril. Jadi elips itu bentuknya itu kayak, kalau tahu vitamin rambut elips yang merek elips itu seperti itulah bentuk elips. Itu akan lebih cepat bergerak dibandingkan dengan yang berbentuk bulat. Jadi, bisa kita ingat-ingat tadi seperti apa bentuk-bentuk dari molekul DNA tadi. Oke, jadi berdasarkan pembahasan tadi, bisa kita ketahui jawaban dari pertanyaan nomor 3 ini. Jadi dari keempat bentuk plasmid dari bakteri E. coli tadi, yang mana yang kemungkinan bergerak paling cepat di gel ajarosa tadi. Tadi katanya berdasarkan bentuk molekul, bentuk elips bergerak lebih cepat dibandingkan bentuk lingkaran. Nah, dari keempat bentuk plasmid ini, yang bentuk elips pastinya yang nomor 1. Berarti nomor 2 dan nomor 4 bukan tandingannya. Antara nomor 1 dan nomor 3 pastinya bentuk elips tetap yang lebih cepat. Berarti jawabannya A, nomor 1. Oke, kita masuk ke soal nomor 4. Chloramphenicol merupakan antibiotik dengan spektrum luas dan salah satu antibiotik yang secara luas digunakan untuk mengobati berbagai infeksi. Antibiotik ini bekerja dengan menghambat enzim peptidil transferase pada bakteri. Pada proses metabolisme apakah chloramphenicol tersebut bekerja? A. Transkripsi, B. glikolisis, C. replikasi DNA, D. sintesis peptidoglikan atau dinding sel bakteri, dan E. translasi. Jadi antibiotik spektrum luas itu artinya antibiotik yang dapat bekerja untuk menghambat atau membunuh bakteri baik dari gram negatif maupun gram positif. Nah, kalau antibiotik dengan spektrum sempit artinya hanya beberapa bakteri khusus yang dapat dihambat atau dibunuh oleh antibiotik tersebut.
Oke, jadi seperti yang telah dikatakan tadi di soal, kalau kloramfenikol ini bekerja dengan menghambat sintesis protein dengan cara menghambat enzim peptidil transfertase tadi, sehingga ikatan peptidil tidak dapat terbentuk. Jadi si kloramfenikol itu berikatan dengan subunit ribosom 50S pada subunit ribosom 50S, sehingga ikatan peptidil tidak dapat terbentuk. Lalu kan kita tahu kalau misalnya sintesis protein itu ada 2 tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Jadi jawabannya pasti antara A dan E, karena dia itu kan katanya tadi menghambat sintesis protein. Nah, seperti yang tadi dijelaskan di soal, kalau kloramfenikol itu menghambat enzim peptidil transfase, maka kita tahu kalau ikatan peptida itu terbentuk pada tahap translasi, sehingga artinya kloramfenikol itu bekerja menghambat sintesis protein pada tahap translasi. Nah, untuk yang bingung kenapa kenapa tadi dikatakan kalau kloramfenikol itu menghambat sintesis protein dengan berikatan dengan subunit ribosom 50S. Nah, ini adalah gambar dari ribosom. Jadi ribosom itu terdiri atas 2 subunit yang nantinya akan bergabung jika ingin melakukan sintesis protein. Jadi ribosom itu ada 2 subunit, bisa dibilang subunit besar dan kecil. Subunit besar itu dibilang sebagai subunit 50S, dan subunit kecil itu disebut sebagai subunit 30S. Oke, jadi berdasarkan pembahasan tadi, jawaban dari pertanyaan nomor 4 ini adalah translasi. Oke, kita masuk ke nomor 5. Gary melakukan suatu percobaan untuk melihat kemampuan bakteri Bacillus sp menghasilkan senyawa antimikroba. Bakteri Bacillus sp diinokulasikan secara strik pada suatu medium pertumbuhan, membentuk garis vertikal pada cawan Petri. Setelah itu diinokulasikan bakteri lain secara horizontal di sebelah garis strik vertikal, namun tidak tumpang tindih. Kultur tersebut diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 2 hari. Ilustrasi dan hasil percobaan ditampilkan pada gambar yang akan kita lihat selanjutnya. Keterangannya nomor 1 itu untuk bakteri Pseudomonas aeruginosa, nomor 2 untuk Streptococcus sp, nomor 3 untuk Listeria sp, nomor 4 untuk Escherichia coli, dan yang BT itu Bacillus sp. Jadi ini adalah ilustrasi untuk menggambarkan percobaan yang Gary lakukan tadi. Nah, bisa dilihat yang berbentuk lonjong ini merupakan cawan Petri tempat Gary melakukan percobaannya. Lalu bisa dilihat untuk garis vertikal itu merupakan strik dari Bacillus sp tadi. Strik itu artinya garis. Jadi artinya bakteri-bakteri itu dimasukkan ke dalam cawan Petri itu dalam bentuk garis, dalam bentuk strik. Nah, untuk Bacillus sp itu dilakukan strik secara vertikal. Nah, untuk bakteri nomor 1, 2, 3, dan 4 tadi itu dilakukan strik secara horizontal di samping Bacillus sp tadi, tetapi tidak menindih. Lalu setelah diinkubasikan selama 2 hari pada suhu 37 derajat Celcius, didapatkanlah di sini untuk bakteri 1 dan 4 itu mengalami pembendekan, dan untuk bakteri 2 dan 3 tidak terlalu tampak adanya perubahan. Jadi tanyakan itu adalah, berdasarkan hasil percobaan di atas, spektrum target senyawa antimikroba yang dihasilkan bakteri Bacillus sp adalah, jadi artinya Bacillus sp itu kan dikatakan menghasilkan antimikroba. Jadi antimikroba yang dihasilkan Bacillus sp itu berfungsi untuk melawan bakteri dari golongan apa saja, dari spektrum apa saja. Nah, pilihannya ada A, gram positif, B, gram negatif, C, actinobacter, D, gram positif dan gram negatif, dan E, bakteri tahan asam. Jadi untuk mengetahui spektrum dari antimikroba tadi, kita harus mengetahui bakteri-bakteri tadi itu jenis bakteri apa. Nah, kalau Pseudomonas aeruginosa itu merupakan bakteri gram negatif berbentuk basil. Lalu Streptococcus itu merupakan bakteri gram positif dan berbentuk kokus seperti namanya ya. Lalu Listeria sp itu merupakan bakteri gram positif berbentuk batang atau basil dan dapat menyebabkan penyakit listeriosis. Dan biasanya itu ada pada makanan yang kurang higienis sehingga orang yang memakannya dapat terkena listeriosis dan dapat menyebabkan meningitis ataupun bakteremia. Jadi bakteremia itu ketika keadaan di tubuh itu
mengalami infeksi bakteri sehingga bakteri itu dapat sampai ke peredaran darah. Lalu yang terakhir ada bakteri E. coli, merupakan bakteri gram negatif yang berbentuk basil. Lalu seperti yang kita lihat dari ilustrasi tadi, setelah dikultur selama 2 hari, kita bisa lihat kan untuk bakteri 1 dan 4 itu terlihat memudar dan memendek. Nah, berarti pada percobaan di atas, bakteri Bacillus sp itu menghasilkan antimikroba yang ampuh pada bakteri 1 dan 4 tadi. Di mana bakteri 1 dan 4 tadi itu merupakan bakteri Pseudomonas aeruginosa dan bakteri E. coli yang keduanya merupakan sama-sama bakteri gram negatif. Sehingga bisa diketahui bahwa antimikroba yang dihasilkan oleh Bacillus sp itu efektif terhadap spektrum bakteri gram negatif. Oke, jadi berdasarkan pembahasan yang sudah kita bahas tadi, berarti jawabannya B, gram negatif.